Oke, ini dia hasil jadinya setelah saya potong dan rapikan sisa benangnya. Metered granny square ini, cara pengerjaan granny square dari sudut ke sudut, bisa kita gunakan untuk berbagai project seperti selimut, sarung bantal, taplak, dompet maupun tas. Caranya cukup mudah dan cantik hasilnya. Halo sahabat rajut, bertemu lagi dengan kami tutorialrajut.id. Sahabat rajut, tahu nggak sih ini namanya apa? Nah, granny square seperti ini namanya adalah metered granny square. Jadi pada video tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuatnya. Oke, sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen di kolom komentar, dan juga subscribe channel kami ya. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami. Oke? Oke, pertama kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Untuk benang, di sini saya pakai benang polycherry. Saya siapkan 3 warna dalam satu warna coklat. Jadi di sini ada yang gelap dan ada yang terang. Selanjutnya untuk hakpen, saya akan pakai ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Lalu untuk merapikan, selalu kita siapkan gunting dan korek api, serta meteran untuk mengukur hasil jadi project kita nantinya. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Untuk round pertama, saya mulai dari benang yang warna coklat tua, yang warna paling tua. Di sini kita buat dulu magic ring, kita kunci dengan 1 rantai. Nah, di sini kita buat 3 DC dan 2 rantai sebanyak 4 kali. Di sini saya akan membuat pengganti DC dulu. 1, 2, 3 DC dan 1, 2 rantai. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3 DC, 2 rantai. Kita buat 2 kali lagi ya. Nah, di sini hasil jadinya setelah 4 kali pengulangan pola. Selanjutnya kita masuk di DC yang pertama. Nah, kita sudah menyelesaikan round 1. Sekarang kita masuk di round yang kedua. Kita buat 1 rantai dulu untuk mengunci. Lalu kita kembali ke ruang 2 rantai yang ada di belakangnya, di sini. Saya buat pengganti DC. Oke, terhitung 1 DC. Kita tambahkan 2 lagi. 2, 3. Kita sudah punya 3 DC. Selanjutnya kita buat 1 rantai.
dan beralih menuju ke lubang 2 rantai yang berikutnya. Di sini kita buat 3 DC. Lalu 2 rantai dan 3 DC lagi di tempat yang sama. Lalu kita buat 1 rantai dan 3 DC lagi di ruang 2 rantai yang berikutnya. Jadi kita skip 3 DC ini ya. Satu, 2, 1 lagi, 3 DC. Nah, sudah seperti ini hasil jadinya untuk round yang kedua. Kalau sudah menyelesaikan round yang kedua ini, kita bisa potong benangnya. Kita simpul dulu untuk mengunci. Oke, kita akan lanjut round yang ketiga dan berganti warna benang. Di sini saya menggunakan benang yang warna kedua. Kita masuk dulu di DC yang terakhir di sini. Kita buat 1 rantai untuk mengunci, lalu balik. Di DC yang pertama di sini, di lubang yang sama, kita akan buat pengganti DC. Ini ekor benangnya kita ikutkan ya. Lalu kita buat 1 rantai. Kita masuk ke lubang 1 rantai yang ada di sini. Kita buat 3 DC. Lalu kita buat 1 rantai lagi menuju ke ruang 2 rantai yang ada di sudut. Kita buat 3 DC. Dua rantai dan 3 DC lagi. Lalu kita buat 1 rantai menuju ke ruang 1 rantai yang ada di sini. Kita buat 3 DC. Satu rantai dan 1 lagi DC di DC yang paling ujung. 1, 2, 3. Nah, di
di sini kita sudah menyelesaikan round yang ketiga. Kita lanjut mengerjakan round yang keempat. Kita buat satu rantai dulu, balik. Kita menuju ruang satu rantai ini. Di sini saya buat pengganti DC 1, tambahkan 2 DC lagi, 2, 3. Oke, sudah jadi 3 DC. Kita buat satu rantai. Menuju ruang satu rantai lagi, kita buat 3 DC. Dan satu rantai. Kita masuk di ruang sudut lagi. Kita buat 3 DC. Dua rantai dan 3 DC. Kita ulangi pola yang sama seperti ini. Satu rantai, 3 DC, satu rantai, dan 3 DC lagi di sini. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan round keempat. 1, 2, 3, 4. Oke. Ini kita biarkan dulu. Nanti kita perhatikan mana sisi buruk dan mana sisi baiknya untuk merapikan. Untuk round yang kelima, di sini saya masih tetap menggunakan benang yang warna sama. Satu rantai balik. Sama seperti round ketiga ini ya. Kita buat dulu 1 DC. Lalu satu rantai. Dan menuju ruang satu rantai di sini. Untuk bagian sisi, kita selalu buat 3 DC dan satu rantai. Sedangkan untuk bagian sudut, kita buat 3 DC, dua rantai, dan 3 DC. Oke, kita lanjutkan bagian sini dengan 1 DC dan 3 rantai. Maaf, 1 rantai dan 3 DC di lubang ini dan ini ya. Setelah membuat 1 rantai, terakhir kita buat 1 DC di DC paling ujung. Oke, kita sudah menyelesaikan round kelima. Kita lanjut di round yang keenam. Di sini saya sudah berganti benang ke warna yang ketiga. Untuk warna ketiga ini akan menjadi warna dasar. Jadi siapkan yang jumlahnya lebih banyak ya dibandingkan dengan dua warna yang lain. Kita masuk dulu di ruang DC yang terakhir. Stitch yang terakhir di sini DC, kita buat 1 rantai dulu, balik,
Lalu kita masuk di lubang satu rantai. Di sini kita akan buat 3 DC. 1, 2, 3. Ekor benangnya kita ikutkan. Kita buat satu rantai dulu, masuk di ruang satu rantai berikutnya, kita buat 3 DC lagi. Satu rantai, 3 DC lagi. Nah, jadi kali ini 3 DC dan satu rantainya 3 kali. Baru kita bertemu bagian sudut. Kita buat 3 DC. Lalu 2 rantai dan 3 DC lagi di tempat yang sama. Seperti ini. Kalau sudah, kita buat satu rantai dan 3 DC 3 kali di ketiga lubang ini. Saya sudah menyelesaikan round ke-6. Lanjut round ke-7, masih dengan benang yang warna sama. Kita buat 1 DC di lubang DC pertama, lalu tambahkan 1 rantai, lalu kita buat 3 DC 1 rantai sebanyak 3 kali. Lanjut di bagian sudut. Kita buat 3 DC, dua rantai dan 3 DC lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita buat satu rantai dan 3 DC 3 kali di lubang ini. Kalau sudah, terakhir kita buat satu rantai dan 1 DC di DC yang paling ujung. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan round ke-7. Kita lanjutkan round ke-8. Satu rantai, balik. Di sini kita buat lagi 3 DC seperti round ke-5 ini, round ke-6. 1, 2, 3. Lalu kita buat
buat satu rantai dan 3 DC di sini 3 kali. Oke, sudah bertemu bagian sudut lagi. Kita buat 3 DC, 2 rantai dan 3 DC di tempat yang sama. Selanjutnya kita buat satu rantai dan 3 DC di ke 1 2 3 4 di keempat lubang ini. Di sini saya sudah sampai ujung. Karena ini akan menjadi round terakhir, selanjutnya kita akan memutar di sisi ini. Jadi setelah sampai sudut, di sini kita punya 3 DC. Lalu kita buat 2 rantai dan 3 DC lagi di tempat yang sama. Satu, 2, 3. Lanjut, kita buat satu rantai. Kita skip bagian ini menuju lubang. Kita buat 3 DC lagi. 1, 2, 3. Kita buat satu rantai lagi. Masuk ke lubang ini 1 DC. Kita buat 3 DC. Kita buat satu rantai lagi. Nah, sekarang kita masuk di sini. Kita buat 3 DC. Kita buat satu rantai lagi. Kita bertemu dengan bagian sudut. Kita buat 3 DC. Dua rantai dan 3 DC lagi di tempat yang sama. Untuk sisi yang satunya, kita lakukan cara yang sama seperti ini tadi. Nah, kalau sudah, karena ini adalah sudut yang terakhir, berarti kita tutup dengan 2 rantai. Lalu slip stitch di DC yang pertama. Oke, lalu kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Nah, karena yang kita pilih untuk menjadi sisi depan adalah ini, berarti di sini sisa benang yang ikut tadi kita arahkan juga ke sisi buruk. Nah, jadi kita rapikan sisa-sisa benangnya yang ada di belakang sini, supaya bagian depannya terlihat bersih. Oke, ini dia hasil jadinya setelah saya potong dan rapikan sisa benangnya. Metered granny square ini, cara pengerjaan granny square dari sudut ke sudut, bisa kita gunakan untuk berbagai project seperti selimut, sarung bantal, taplak, dompet maupun tas. Caranya cukup mudah dan cantik hasilnya. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat
metered granny square ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.